Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri, anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat di sini meliputi yang pertama bilangan positif dan negatif. Yang kedua penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga perkalian dan pembagian. Nah, yang pertama bilangan apa yang diawali dengan tanda negatif? Nah, ini salah satu penggunaan bilangan positif dan negatif. Di antaranya di jalan tol itu terdapat rambu seperti ini. Artinya kecepatan minimalnya adalah 60 km per jam, sedangkan maksimalnya adalah 100 km per jam. Nah, kemudian ada juga di sini gardu tol otomatis atau GTO. Di sini yang melewati gerbang ini itu adalah tinggi maksimalnya 2,1 meter. Kalau sebelahnya yang di sini mungkin bisa lebih. Jadi untuk yang lajur ini saja yang tinggi maksimal kendaraan yang melewati lajur ini adalah 2,1 meter. Nah, ternyata banyak bilangan yang diawali dengan tanda negatif. Nah, di sini penggunaan indeks harga saham gabungan. Ini penggunaan bilangan negatif, ada bilangan positif, ada di sini negatif 3,47, positif 6,85, positif 3,71, negatif 1,73. Itu salah satu penggunaan bilangan positif dan negatif. Kemudian di sini, ini di Bandung 31 dengan negatif 1, 28 dengan negatif 3. Nah, apa artinya? Bilangan yang di dalam kurung menyatakan selisih suhu hari ini dengan kemarin. Ternyata kita juga menggunakan bilangan negatif dan positif. Nah, bilangan dengan tanda negatif ternyata berada di mana-mana. Itu pentingnya bilangan positif dan negatif digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, besaran yang menggunakan titik acuan 0. Termometer di samping ini menunjukkan suhu di Dieng. Jadi ini suhu yang di Dieng, ini suhu yang di Surabaya. Di sini di Dieng itu negatif 2 derajat. Artinya dia 2 derajat di bawah 0. Sedangkan yang ini itu 27 derajat, artinya di atasnya 0. Sehingga ini menggunakan tanda positif, ini menggunakan tanda negatif. Nyatakan suhu berikut dengan tanda positif atau negatif. Kalau 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibanding 0 derajat, maka dituliskan, perhatikan di sini. Nah, kalau lebih tinggi berarti ya positif 6,5 derajat Celcius. Sedangkan yang kedua suhu 10 derajat lebih rendah dibanding 0 derajat Celcius, berarti kita gunakan di sini negatif 10 derajat Celcius. Berikutnya. Nah, di sini Gunung Semeru tingginya 3.676 meter di atas permukaan laut. Kemudian Palung Jawa ini 7.140 meter di bawah permukaan laut. Nah, yang dimaksud permukaan laut yang mana ini? Jadi titik acuannya ini adalah garis pantai ini. Dari garis pantai ini kita bisa mengukur tingginya gunung, kemudian ini dalamnya palung. Nah, di sini tinggi Gunung Semeru sekian ini, berarti bisa kita tuliskan pada kotak itu. Nah, di sini adalah plus 3.676. Sedangkan di Laut Jawa ini karena di bawah permukaan laut berarti negatif 7.140 meter. Nah, itu salah satu penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, di sini
Bilangan bulat itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, yang bilangan bulat positif itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bilangan bulat positif. Yang bilangan bulat negatif itu min 1, negatif 2, dan seterusnya ke kiri. Maka bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya, membandingkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Mana yang lebih besar, negatif 2 atau negatif 5? Nah, kita amati. Negatif 2 letaknya itu di sebelah kiri 0. Ini negatif 2. Nah, negatif 5 lebih ke kiri lagi di sini dibandingkan dengan 0. Maka negatif 2 ini lebih dari negatif 5. Jadi dia lebih besar. Jadi bisa kita tuliskan di sini negatif 5 kurang dari negatif 2 karena dia posisinya lebih ke kiri. Jadi ini ke kiri dibandingkan dengan negatif 2. Berikutnya, nah di sini ke arah kanan itu berarti arah positif. Ke arah kiri berarti arah negatif dan semakin kecil kalau ke kiri. Kalau ke kanan semakin besar. Membandingkan bilangan bulat. Perhatikan, tentukan manakah yang lebih besar antara 4, 7, 6, 5, 3 dengan 8, 6, 9, 9. Karena sama-sama positif, yang kita amati ini tersusun dari berapa angka, ini berapa angka. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka. Yang ini 4 angka. Berarti yang 5 angka ini lebih dari yang 4 angka. Jadi bisa kita tuliskan yang ini itu lebih dari. Berikutnya, tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 8592 dan 8631 sama-sama tersusun dari 4 angka. Nah, untuk memeriksa mana yang lebih besar, kita amati angka yang pertama, sama-sama 8. Berarti kita belum bisa menentukan mana yang lebih besar. Kemudian angka yang kedua, di sini 5, di sini 6. Nah, ini kita bisa menentukan mana yang lebih besar. Berarti yang angka kedua 6 ini yang lebih besar dibandingkan yang di sini 5. Jadi bisa kita tuliskan kurang dari. Berikutnya, tentukan bilangan manakah yang lebih besar antara negatif. Nah, ini 5, 4, 7, 5, 7, 8. Yang di sini negatif 5, 9, 5, 3, 2, 6. Ini tersusun dari 6 angka, 6 angka. Sama-sama 6 angka. Nah, karena di sini negatif, ini juga negatif, kita melihat dari yang angka pertama dulu. Ini di awal dengan 5, di sini juga 5. Nah, yang kedua di sini 4, di sini 9. Pada garis bilangan, perhatikan di sini pada garis bilangan, kalau ini 0, negatif 5, 4, dan seterusnya. Yang ini negatif 5, 9. Nah, dan seterusnya. Ini yang lebih ke kiri 5, 9. Yang 5, 4 itu lebih dekat dengan 0, jadi lebih ke kanan. Berarti yang lebih besar itu adalah yang negatif 5, 4, dan seterusnya ini. Itu yang lebih besar karena posisinya di sebelah kanan. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar antara 5, 4, 7, 5, 7, 8 dengan negatif ini. Nah, ini sama-sama negatif, tersusun atas 6 angka, di sini juga, di sini 7 angka. Kalau 7 angka berarti jelas dia lebih ke kiri, yang ini lebih ke kanan. Jadi bisa kita tuliskan ini yang lebih dari adalah ini. Karena ini lebih jauh lebih ke kiri. Berikutnya, andaikan simbol B mewakili suatu angka, tentukan agar
tentukan angka B agar bilangan ini kurang dari ini. Kita amati angka pertama sama, angka kedua sama, angka ketiga di sini B, di sini 5. Berarti agar ini lebih kecil, maka ini harusnya di bawahnya 5. Jadi bisa B-nya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa juga 0, karena kurang dari 5. Nah, itu agar B bilangan yang lebih kecil dari 6, 3, 5, 4, 5, 2. Berikutnya, nah ini kalian tentu sering mengetahui ini. Saya dibacanya 1 miliar, 1 triliun. Nah, kita ingin mengetahui sebetulnya nolnya itu ada berapa. Kalau 1 juta kita sudah biasa, nolnya ada 6. Kalau 10 juta, ya berarti nolnya ditambah 1, yaitu 10. Nolnya ada 7. 100 juta, berarti nolnya ada 8. Jadi ini jutanya 6, kemudian tambah 100 juta. Nah, kalau 1 miliar, kalau 1 miliar itu ternyata 1000 juta. Oh, itu 1000 juta yang dimaksud dengan 1 miliar. Berarti nolnya ada 9. 1 miliar tuh. Kalau 10 miliar berarti ada 10 angka. Kemudian yang ini 100 miliar berarti nolnya kita hitung. Di sini ada 6, 9, 10, 11, 11 angka. Kalau 1 triliun ternyata nolnya ada 12. 1 triliun itu adalah 1000 miliar. Nah, berikutnya menjumlahkan dua bilangan yang tandanya sama. Nah, di sini perhatikan 5 ditambah 3 sama-sama positif. Jadi dari 0 ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah dengan 3. 1, 2, 3. Berarti angka yang terakhir adalah 8. Maka dituliskan 5 plus 5 ditambah plus 3 adalah 8. Berikutnya, nah ini sama-sama negatif. Jadi ini menunjukkan tandanya sama, artinya sama-sama positif ataukah sama-sama negatif. Untuk yang sama-sama negatif, perhatikan. Negatif 5, berarti dari 0 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif 5. Kemudian ditambah negatif 3, berarti ke kiri lagi sejauh 3. 1, 2, 3. Berarti ini adalah hasil dari negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, sekarang contohnya misal di sini plus 1 ditambah dengan plus 5. Ini kita beri kurung. Nah, plus 1 berarti dari 0 ke arah kanan 1 langkah. Kita tuliskan saat ini plus 1 ditambah 5 berarti ke kanan sejauh 5. Yaitu kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Berarti hasilnya adalah plus 6. Berikutnya, misalnya di sini contohnya adalah negatif 2 ditambah dengan negatif 4. Nah, berapa hasilnya? Sama-sama negatif. Sekarang karena ke arah kiri, nah, berarti dari 0 ke kiri sejauh 2. 1, 2, negatif 2. Ditambah dengan negatif 4, berarti ke kiri lagi sejauh 4. 1, 2, 3, 4, negatif 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 6. Berikutnya, menjumlahkan dua bilangan yang berbeda tanda. Artinya, perhatikan di sini yang berbeda tanda itu artinya plus 5 ditambah dengan negatif 3. Plus 5 berarti dari 0 ke kanan sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah negatif 3 berarti negatif arahnya ke kiri. 1, 2, 3. Sehingga terakhir
angka 2. Maka hasil dari plus 5 ditambah negatif 3 adalah plus 2. Berikutnya, nah di sini juga berbeda tanda. Negatif 5 ditambah positif 3. Berarti dari 0, karena ini negatif 5 ke kiri sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini ditambah dengan positif 3, berarti ke kanan sejauh 3. 1, 2, 3. Maka terakhir berada di negatif 2, sehingga hasilnya adalah negatif 2. Berikutnya. Nah, di sini contohnya plus 2 ditambah negatif 6. Karena di sini plus 2 berarti ke arah kanan, dari 0 ke kanan sejauh 2. 1, 2, kemudian ke kiri sejauh negatif 6. Kita tuliskan plus 2 berarti 1, 2. Plus 2, kemudian dari sini ke kiri sejauh 6. Sehingga kita tuliskan dari min 2 ini dari plus 2 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada negatif 6. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Berikutnya, negatif 2 ditambah plus 7. Kita buat ke dalam garis bilangan. Negatif 2 berarti dari 0 ke kiri. Nah, perhatikan dari 0 ke kiri. Perhatikan 0 ke kiri. 1, 2. Negatif 2 ditambah dengan 7. Berarti arahnya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada plus 7. Berarti hasilnya ini adalah positif 5. Jumlah dua bilangan yang bertanda sama, artinya positif ditambah dengan positif, hasilnya 8. Jadi positif 5 ditambah positif 3, 8. Negatif 5 sama-sama negatif. Negatif 5 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 8. Nah, kalau yang berbeda tanda, positif 5 ditambah negatif 3, hasilnya adalah 2. Jadi ini ditutupkan ke 3, akhirnya sisanya tinggal 2. Kemudian yang negatif 5 ditambah positif 3, hasilnya ada negatif 2. Nah, sekarang perhatikan di sini, hitunglah positif 4 ditambah positif 13, sama-sama positif, berarti hasilnya seperti ini tadi. Sama dengan 17. Berikutnya yang nomor 2, negatif 8 ditambah negatif 16, sama-sama negatif. Seperti ini, contohnya ini, berarti hasilnya adalah sama dengan negatif 24. Nah, sekarang berikutnya negatif 7 ditambah 8. Ini seperti yang ini. Negatif 5 ditambah 3. Berarti sebenarnya sama dengan selisihnya. Perhatikan. Dengan ini. Negatif 5 ditambah 3, negatif 2. Berarti kalau yang ini negatif 7 ditambah positif 8, hasilnya adalah positif 1. Kemudian berikutnya, positif 14 ditambah negatif 19. Ini sama dengan yang ini. Positif 5 ditambah negatif 3. Sehingga hasilnya sama dengan positif 14 ditambah negatif 19. Hasilnya ada negatif 5. Penjumlahan bilangan desimal dan pecahan. Sekarang perhatikan di sini. Negatif 1,2 ditambah negatif 0,5. Sama-sama negatif. Bisa kita buat secara bersusun menjadi 1,2, jadi negatif nih ya, ditambah negatif 0,5 dengan cara bersusun. Kemudian kita jumlahkan. Ini 7, dilihat komanya lurus. Ini 1 ditambah 0, 1. 1,7 karena negatif, hasilnya negatif 1,7. Untuk yang setengah ditambah negatif 2/3, ini kita samakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya caranya, perhatikan di sini. Ini KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6.
Maka yang setengah ini supaya menjadi 6 kita kalikan 3. Karena yang di bawah jadi penyebutnya ini dikalikan 3, maka yang pembilang juga dikalikan 3 sehingga hasilnya ini. Kemudian yang ini untuk penyebutnya kan 3. Supaya menjadi 6 kita kalikan dengan 2 sehingga hasilnya di sini negatif 2/3 ini yang bawah kita kalikan dengan 2 supaya jadi 6. Maka yang atas juga kita kalikan dengan 2 sehingga hasilnya 3/6 ditambah negatif. Nah, ini negatif 4/6. Nah, kalau sudah sama penyebutnya bisa kita jadikan satu begini per 6. Kemudian di sini 3 ditambah negatif 4. Nah, kita bisa menjumlahkan seperti bilangan bulat. Jadi 3 ditambah negatif 4. Hasilnya ada negatif 1/6. Nah, kita dapat memikirkannya sebagaimana penjumlahan pada bilangan bulat. Maksudnya ini, 3 ditambah negatif 4 ada negatif 1. Ini maksudnya penjumlahan bilangan bulat. Sifat komutatif dan asosiatif penjumlahan. Perhatikan di sini 5 ditambah negatif 7 apakah sama dengan negatif 7 ditambah 5? Kita coba 5 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 7 ditambah 5 hasilnya juga negatif 2. Berarti dibolak-balik sama. Artinya apa? 5 ditambah negatif 7 akan sama saja dengan negatif 7 ditambah dengan 5. Nah, ini pada waktu SD kita sudah belajar tentang ini. Menukar tempat dua bilangan yang dijumlahkan tidak akan mengubah hasil. Jadi kotak ditambah segitiga akan sama dengan segitiga ditambah kotak. Itu yang dimaksud dengan sifat komutatif. Berikutnya, negatif 3 ditambah 6 ditambah 4 apakah sama dengan ini? Nah, sebentar perhatikan di sini 4, di sini negatif 4. Kita samakan. Kalau negatif, negatif semua. Ini kita buat negatif. Nah, sekarang hasilnya negatif 3 ditambah 6 ini dikerjakan lebih dulu karena dalam kurung. Kalau ini nanti yang dikerjakan lebih dulu ini. Jadi negatif 3 ditambah 6 adalah 3 ditambah dengan negatif 4. Hasilnya ada negatif 1. Kemudian yang ini negatif 3 ditambah dengan 6 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah 2. Nah, negatif 3 ditambah 2 hasilnya juga negatif 1. Sehingga dibolak-balik itu hasilnya sama. Maksudnya mengubah urutan penjumlahan tidak akan mengubah hasilnya. Ini sudah kita pelajari di SD. Kotak ditambah segitiga kemudian ditambah bulat akan sama saja dengan segitiga ditambah bulat baru ditambahkan dengan kotak. Berikutnya. Nah, ini contohnya. 11 ditambah negatif 5 ditambah 9 ditambah negatif 7. Nah, ubah urutan bilangan berdasarkan sifat komutatif. Nah, ini kita ubah urutannya. Ini 9, kita ubah urutannya ke sini. Jadi sama-sama positif maksudnya. Sehingga ini positif, yang ini negatif dengan negatif. Sehingga hasilnya adalah jumlahkan bilangan positif dengan positif, bilangan negatif dengan negatif menggunakan sifat asosiatif. Jadi ini kita jumlahkan, ini juga kita jumlahkan. Kemudian berikutnya, nah, 11 ditambah 9, 20, negatif 5 ditambah negatif 7, negatif 12. 20 ditambah negatif 12, hasilnya adalah 8. Nah, sekarang untuk yang negatif 12 ditambah 7, ditambah negatif 6, ditambah 3. Sekarang kita coba mengerjakan sendiri. Hasilnya, kita rubah negatif 12, kita ini yang negatifnya didekatkan ke sini, dirubah urutannya, ditambah negatif 6, kemudian yang di sini 7 ditambah dengan 3, sehingga hasilnya adalah negatif 18 ditambah dengan 10, sehingga hasilnya ada negatif 8.
Sekarang kita dapat menjumlahkan bilangan positif dan negatif seperti yang kita lakukan di sekolah dasar. Nah, berikutnya sekarang ini ada soal semacam ini. Perhatikan. Banyak langkah pada giliran pertama. Jadi ini artinya sebetulnya dari dua orang anak yang lagi bermain. Di situ yang pertama kakaknya itu sudah 2 langkah dari 0. Kemudian adiknya 5 langkah dari 0. Nah, kakaknya itu harus berapa langkah untuk sampai ke adiknya. Nah, jadi 2 ditambah berapa sama dengan 5. Jadi ini posisi adiknya ada di 5. Kakaknya ada di 2. Nah, berapa langkah sampai di 5? Berarti kita tambahkan. Nanti di sini berapa? Positif 3. Perhatikan di sini. Jadi dari 2 ditambah berapa? Hasilnya sama dengan 5. Nah, ini bisa kita ubah sebetulnya dengan ini. Jadi dari tadi hasil yang tadi 5 tadi kita kurangi dengan yang ini langkah pertama. Hasil tadi kita kurangi langkah pertama sama dengan langkah yang kedua. Jadi 5 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 3. Jadi ini bisa kita tuliskan positif 3. Di sini adalah positif 3. Yang ini juga positif 3. Jadi di sini hanya bentuknya saja yang berbeda. Jadi kita ubah modelnya. Jadi 2 plus berapa sama dengan 5. Maka kita tuliskan 5 dikurangi 2 sama dengan berapa. Itu. Nah, ini tandanya. Jadi di sini sama dengan ini tadi, maka kita rubah menjadi 5 dikurangi 2, hasilnya adalah 3. Artinya begitu. Nah, sekarang perhatikan di sini banyak langkah pada giliran pertama ini ada 4, negatif 3, negatif 2. Langkah keduanya berapa jika hasil perpindahannya itu ini. Nah, perhatikan di sini 4 ditambah berapa sama dengan 1. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi bentuk begini. 1, jadi plus 1 dikurangi 4 sama dengan berapa? Nah, kemudian yang kedua menjadi begini. 2 dikurangi negatif 3 sama dengan berapa? Nah, ini merupakan langkah kedua. Jadi kalau di sini kan 4 ditambah berapa sama dengan 1. Kan begini. Nah, ini yang berapanya. Ya, kalau yang di sini negatif 3 ditambah berapa sama dengan positif 2. Jadi ini kita rubah jadi seperti itu. Nah, untuk yang bawah ini berarti negatif 6 dikurangi negatif 2 sama dengan berapa? Nah, ini pada garis bilangan. Pada garis bilangan perhatikan di sini 4, di sini 1. Nah, ini perpindahannya. Jadi 1 dikurangi 4 berapa? Ya berarti negatif 3. Jadi di sini bisa kita tuliskan hasilnya adalah negatif 3. Untuk yang ini berarti 2 plus 3 adalah 5. Berikutnya, nah di sini ini sudah ada garis bilangannya. Kalau menggunakan garis bilangan seperti ini. Sedangkan yang ini negatif 6 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 4. Di sini negatif 4. Hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, perhatikan di sini ada soal plus 3 dikurangi plus 5. Kita akan merubah ini operasi pengurangan menjadi penjumlahan dengan menambah lawannya. Perhatikan, jadi di sini plus 3 kita ubah ini menjadi penjumlahan. Maka yang ini kita ubah menjadi lawan dari positif 5 menjadi negatif 5. Sehingga hasilnya adalah
negatif 2. Berikutnya, nah ini juga bisa kita rubah menjadi penjumlahan. Jadi di sini plus 5, plus 3 dikurangi negatif 5. Yang ini kita rubah menjadi penjumlahan. Hasilnya plus 3 di sini, plus 3 kita ubah menjadi penjumlahan. Maka lawan dari negatif 5 adalah positif 5. Sehingga di sini plus 3 ditambah plus 5 adalah 8. Yang ini hasilnya 8, jadi sama ini dan ini. Sehingga mengurangi plus 5 sama hasilnya dengan menambah negatif 5. Mengurangi negatif 5 sama hasilnya dengan menambah 5. Berikutnya, pengurangan bilangan desimal dan pecahan. Nah, di sini 3,2 dikurangi negatif 1,8. Nah, sama artinya dengan ini ditambahkan, ini lawan dari negatif 1,8 adalah plus 1,8. Sehingga hasilnya adalah 5. Nah, untuk menghitung gimana caranya? Bisa kita tuliskan begini, 3,2 ditambahkan dengan 1,8. Komanya diluruskan, kemudian dijumlahkan. 10, sisa nyimpen 1, jadi di sini 5. Jadi 5,0. Berikutnya, pecahan negatif setengah dikurangi negatif sepertiga. Kita ubah. Nah, menjadi penjumlahan. Di sini dilihat. Yang pengurangan kita ubah menjadi penjumlahan, maka yang di sini kita ubah menjadi lawan dari min sepertiga menjadi sepertiga. Nah, kalau sudah bentuk penjumlahan, baru kita ubah, kita samakan penyebutnya menjadi per 6. Per 6 nih. Nah, bagaimana mengubah menjadi seperti ini? Perhatikan. Kalau ingin mengubahnya, perhatikan di sini. Misalnya di sini negatif setengah ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya. Di sini ditambah per. Nah, 1/2 ini perhatikan agar sama, KPK-nya adalah 6. KPK-nya 6, maka penyebutnya kita kalikan 3. Kalau penyebut kali 3, maka pembilang juga dikalikan 3. Nah, gini. Kemudian untuk yang sepertiga, kalau penyebut dikalikan 2, supaya jadi 6 kan dikalikan 2. Maka yang pembilang juga dikalikan 2. Sehingga di sini hasilnya adalah negatif 3/6 ditambah dengan 2/6. Ini hasil dari ini. Berikutnya, nah sehingga hasilnya adalah negatif 1/6. Asalnya dari mana? Ini. Negatif 3 ditambah 2. Jadi ini sebetulnya sama saja dengan bilangan bulat. Ini di sini hasilnya per 6, tinggal negatif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 1/6. Berikutnya, nah, selisih antara 1 dengan 4. Perhatikan di sini. Jadi misalnya di sini selisih antara 1 dengan 4 berapa? Yang besar itu kan 4, yang kecil 1. Berarti selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Berarti di sini 4 dikurangi 1, 3. Jadi selisihnya adalah 3. Kalau selisih antara negatif 2 dengan 3, yang besar mana? 3. Berarti kita kurangi dengan yang kecil, negatif 2. Sehingga hasilnya 3 ini kita ubah menjadi penjumlahan, yang ini lawan dari negatif 2 menjadi 2. Sehingga hasilnya adalah 5. Penjumlahan bilangan model Gauss. Yang pertama untuk jumlah genap. Contohnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Kita jumlahkan. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 6 21. Nah, seorang matematikawan bernama Gauss, dia menemukan penjumlahan dengan model yang berbeda. Jadi kita tambahkan ini 1 dengan 6. Perhatikan.
1 kita tambahkan dengan 6, 7. Kemudian 2 dengan 5, ternyata hasilnya juga sama dengan 7. 3 dengan 4 juga 7. Nah, di sini berarti 7 dikalikan dengan sebanyak 3, 1, 2, 3. 7 dikalikan 3, hasilnya sama dengan 21. Nah, dengan cara ini, maka penjumlahan bilangan model ini dinamakan penjumlahan bilangan model Gauss. Nah, perhatikan berikutnya. Ini 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan 10. Kita coba menggunakan dengan model Gauss. 1 tambahkan dengan 10, 11. 2 dengan 9, juga 11. 3 dengan 8, 11. 4 dengan 7, 11. 5 dengan 6 juga 11. Berarti 11 kita kalikan dengan ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 55. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana menemukan angka 5, bagaimana menemukan angka 3 jika yang kita jumlahkan itu banyak, tidak hanya sampai 10. Misal sampai dengan 50. Jadi contohnya misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai dengan 50. Nah, kita jumlahkan 1 ditambah 50 adalah 51. Berarti nanti 51 ini 2 dengan 49 juga 51. Berarti 51 itu berapa kali? Nah, yang jadi masalah adalah di sini 51 ini kali berapa kali. Nah, sekarang kita amati untuk menemukan ini. Perhatikan di sini. Di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ngambilnya kan dua-dua. 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, ada 3. Jumlah bilangannya 6, ternyata perkaliannya 3. Berarti 6 ini kita ngambilnya dua-dua, berarti 6 itu kita bagi dengan 2. Ada 3 kali 7. Nah, untuk yang ini juga sama, banyaknya bilangan kan ada 10. Kita ngambilnya dua-dua, berarti kalikan 5. Jadi banyaknya bilangan kita bagi dengan 2. Nah, sekarang juga sama, ini banyaknya bilangan ada 50. Nah, 51 berarti 50 tadi kita bagi dengan 2. 51 dikalikan 25, karena banyaknya bilangan adalah 50. Hasilnya adalah 1275. Sama dengan 1275. Nah, itu untuk jumlah genap. Nah, sekarang untuk jumlah ganjil. Perhatikan di sini 1 tambah 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 7. Berarti banyaknya bilangan ganjil. Nah, sekarang kita coba menjumlahkan. 1 ditambah 7, 8. 2 ditambah 6 juga 8. 3 ditambah 5 juga 8. Lalu ditambahkan dengan 4. Di sini 8 dikalikan, banyaknya 8 ada 1, 2, 3. Ada 3 ditambah dengan 4. Jadi jumlahnya adalah 24 ditambah dengan 4, yaitu 28. Kemudian berikutnya, nah ini ada 11. 11 berarti banyaknya bilangan adalah ganjil. 1 kita tambahkan dengan 11, 12. Kemudian 2 dengan 10, 12. 3 dengan 9, 4 dengan 8, 5 dengan 7, dan tambahkan yang terakhir 6. Berarti di sini semuanya 12. Nah, kan dilihat diamati 12-nya ada berapa? 12 dikalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kalikan 5.
kemudian baru ditambah dengan yang terakhir tuh yang tengah 6. Berarti 12 dikalikan 5. 60 ditambah dengan 6. Hasilnya adalah 66. Nah, sekarang yang jadi masalah seperti tadi, penambahannya ini bagaimana jika banyaknya bilangan, misalnya penjumlahannya 101, angka yang tengahnya itu berapa? Terus berapa kalinya bagaimana? Nah, untuk lebih mudahnya, sekarang kita amati. Untuk yang seperti ini, bentar kita hapus dulu. Nah, sekarang kita coba menggunakan cara ini. 1 kita tambahkan dengan 6, jadi kita menghitungnya yang genap saja. 1 kita tambahkan dengan 6 adalah 7, 2 dengan 5, 3 dengan 4. Nah, jadi untuk yang genap, misalnya bilangan 7, yang genap kan ada 6. Berarti langsung kita tuliskan 7 kalikan dengan banyaknya bilangan 6 dibagi 2, berarti 3. Kemudian ditambah dengan angka yang terakhir, 7. Sehingga hasilnya adalah 21 ditambah 7. Hasilnya 28. Sama dengan yang tadi. Begitu juga dengan yang ini. Untuk yang sampai dengan 11. Ini kan ganjil. Nah, tadi hasilnya ada 66. Nah, sekarang kita coba di sini. Kita coba kalau yang ganjil, kita jumlahkan yang genap. Jadi kita kurangi 1, ada 10. Di sini berarti 11, 2 dengan 9 juga 11, 3 dengan 8, 11, 4 dengan 7, 11, 5 dengan 6 juga 11. Jadi 11 kita kalikan dengan banyaknya bilangan ada 10. Berarti karena kita menjumlahkannya dua bilangan berarti 10 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Jadi 11 dikalikan 5 tinggal ditambah yang terakhir, bilangan yang terakhir 11. Sehingga hasilnya 55 ditambah 11, 66. Sama dengan yang tadi. Itu adalah cara mendapatkan jumlah untuk bilangan genap dan ganjil. Nah, jumlah bilangan model Gauss. Rumus jumlah genap. Nah, misalnya jumlahnya ada 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 12. Berarti untuk yang genap kita langsung nih 1 tambah 12 adalah 13. 13 dikalikan dengan banyaknya bilangan. Di sini 1 sampai 12 adalah 12. Kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 13 dikalikan dengan 6. Yaitu 3 kali 6, 18. 1 kalikan 6 tambah 1, 7. Jadi jumlahnya adalah 78. Nah, ini rumusnya. 1 ditambah 12, 13. Kemudian dikalikan dengan banyaknya bilangan dibagi 2. Banyaknya bilangan 12. Kemudian kita bagi dengan 2. Jadi 13 dikalikan dengan 6. Nah, untuk rumus jumlah ganjil, contohnya, misalnya 1 sampai dengan 13. Jadi, kita menjumlahkannya yang genap sampai yang genap saja. 1 tambah 12, 13. Kemudian dikalikan banyaknya bilangan 1 sampai 12 itu 12. Kita bagi dengan 2. Jadi, kita hitungnya digenap dulu, tidak sampai ganjil. Kemudian ditambahkan dengan suku yang terakhir. Hasilnya 13 dikalikan dengan 6. Ditambah dengan 13. Jadi maksudnya di sini untuk yang ganjil biar tidak sibuk mencari yang di tengah tadi, kita lebih baik menggunakan yang penjumlahan genap baru ditambah suku yang terakhir. Nah, seperti ini. 1 ditambah dengan 12 dikalikan dengan banyaknya bilangan 1 sampai 12 tadi dibagi dengan 2. Jadi 6
12 dibagi 2 ada 6, ditambah dengan angka yang terakhir yaitu 13. Penjumlahan bilangan model Gauss. Yang pertama, jumlah angka genap. Nah, ini contohnya berbeda dengan yang tadi. Perhatikan, kalau yang tadi, angka yang pertama ada 1. Untuk yang ini, angka yang pertama ada 5. Nah, untuk menentukan jumlahnya, perhatikan sekarang. Nah, kita jumlahkan saja. 5 ditambah dengan 12 adalah 17. 6 dengan 11, 17. Kemudian 7 dengan 10 juga 17. 8 dengan 9 juga 17. Jadi banyaknya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi 17 kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 7 kali 4. 28, 1 kali 4 tambah 2, 68. Ini untuk jumlah angka genap. Nah, bagaimana jika banyaknya bilangan ini sampai besar, jadi tidak seperti ini? Nah, untuk itu kita mencari rumusnya. Nah, rumusnya bagaimana? Perhatikan di sini 17 itu kita kalikan dengan banyaknya angka. Banyaknya angka dari 5 sampai 12 itu banyaknya angka ada berapa? Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita menghitungnya 12 kita kurangi dengan 5, 7. Karena 5 sudah mulai dihitung, berarti 12 kita kurangi dengan angka sebelum 5 di sini. Jadinya 4. 12 kita kurangi dengan 4, hasilnya adalah 8. Kemudian 8 dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya 17 dikalikan dengan 4. Nah, itu untuk mendapatkan berapa banyaknya 17. Berikutnya, nah ini rumusnya. 5 ditambah 12 dikalikan dengan banyaknya bilangan dibagi dengan 2. Berikutnya, untuk jumlah angka ganjil. Nah, misalnya 5 ditambah 6 dan seterusnya sampai dengan 13. Maka seperti yang tadi, kita menjumlahkannya genap saja. 5 sampai dengan 12. 5 sampai dengan 12 ada 17. Nah, ini seperti yang tadi 17 dikalikan dengan banyaknya angka 5 sampai 12 adalah 12 dikurangi 4, 8. Kita bagi dengan 2, kemudian kita tambahkan angka yang terakhir. Sehingga hasilnya adalah 17 dikalikan 4. 17 kalikan dengan 4 ditambah dengan 13. Nah, ini rumusnya. 5 ditambah dengan 12 dikalikan dengan banyaknya bilangan. Untuk banyaknya bilangan itu sampai yang genap. Dibagi 2 kemudian ditambah dengan angka yang terakhir. Contoh penjumlahan model Gauss. Nah, yang pertama 1 dikurangi 2 ditambah 3. Nah, perhatikan ini. Nah, untuk yang soal seperti ini kita gunakan dengan cara yang berbeda. Perhatikan di sini. 1 dengan min 2, min 1. 3 dengan min 4, min 1. Min 1, semuanya min 1. Ini juga min 1. Berarti min 1 kalikan dengan ini. Mengalikan dengan banyaknya min 1 ini ada berapa? Nah, kita melihat dari banyaknya bilangan dulu. Banyaknya bilangan dari 1 sampai dengan 20. Berarti banyaknya bilangan 20. Karena kita ngambilnya 22. Nah, dua angka begini. Berarti 20 itu kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 10. Jadi ini 20 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah min 1 dikalikan dengan 10. Berarti nilainya adalah min 10. Berikutnya, nah ini untuk penjumlahan 1 sampai dengan 100. Nah, kita menggunakan model Gauss. Tadi 1 tambahkan dengan 100. Jadi hanya 101. 2 dengan 99, 101. 3 dengan 98 juga 101. Berarti 101 tinggal dikalikan dengan banyaknya ini. Ada berapa kali 101?
Nah, di sini banyaknya bilangan 100. Tapi kita kan ngambilnya 22. Di sini 22 begini, 1. Ambil lagi 2 lagi, ambil lagi 2 lagi. Berarti kita tuliskan 101 dikalikan dengan 100, banyaknya bilangan dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya 101 dikalikan dengan 50. Berikutnya, saya cari sendiri nilainya ya. Kemudian berikutnya, nah ini kalau yang dijumlahkan hanya bilangan yang ganjil-ganjil saja. Banyak sampai 99. Jadi di sini yang ganjil-ganjil saja. Nah, sekarang kita berpikirnya begini, berapa banyak bilangan ganjil antara 1 sampai 99? Kita caranya melihatnya dari yang utuh dulu. 1 sampai dengan 100 itu kan terdiri dari bilangan ganjil dan bilangan genap. Berarti yang ganjil 50, yang genap 50. Sehingga di sini yang ganjil ini banyaknya bilangan adalah 50. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan antara yang depan dengan yang belakang, 100. Kemudian 3 dengan 97 juga 100. Berarti 100 kita kalikan dengan banyaknya bilangan 50, kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya 100 dikalikan dengan 50 bagi 2, 25. Berikutnya, nah ini penjumlahan di mana angkanya adalah genap antara 2 sampai dengan 100. Ada berapa bilangan? Ya, 50 karena yang tadi ganjil 50, yang genap juga 50. Sehingga kita jumlahkan 2, kita jumlahkan dengan 100. Jadi 102. 4 dengan 98, 6 dengan 96. Itu semuanya 102. Jadi 102 kita kalikan dengan 50 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 102 dikalikan dengan 25. Nah, itu hasilnya. Nah, untuk pembahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, saya akhiri sampai di sini. Jika dirasa ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.